Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. TNI mampu menekan syahwat kekuasaan. Hari ini, Tentara Nasional Indonesia atau TNI genap berusia 76 tahun. Dalam usia yang tak lagi muda, TNI semakin menunjukkan kematangan dalam melindungi bangsa dari serangan apapun dan dengan cara apapun. Sejak lahir, TNI memosisikan diri sebagai tentara rakyat. Posisi itu bukan sekadar slogan untuk menarik simpati, bukan pula semata untuk gagah-gagahan. Faktanya, TNI memang lahir dari rahim rakyat serta punya peran dan fungsi sebagai pelindung rakyat. Peran dan fungsi itu pun sejauh ini dijalankan dengan baik oleh TNI. Meski memiliki kekuatan bersenjata, ia punya iman yang teguh untuk tak menggunakannya secara semena-mena. TNI selalu patuh pada kehendak rakyat. Ia tunduk pada perubahan kendati harus kehilangan panggung kekuasaan ketika Orde Baru tumbang dan kita hidup di alam demokrasi dengan mengedepankan supremasi sipil. Tak mengherankan jika TNI selalu mendapat tempat di hati rakyat. Di setiap hasil sigi dari lembaga survei manapun, TNI konsisten menempati posisi atas daftar lembaga yang paling dipercaya masyarakat. Kredibilitas TNI luar biasa. Kita tentu bersyukur TNI mampu menjaga kredibilitasnya. Sebagai alat negara di bidang pertahanan, TNI telah menuaikan tugasnya dengan baik. Ia tak hanya siap menangkal setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri, tapi juga sigap ketika bangsa ini mendapat serangan dalam bentuk lain. Ketika negeri ini dijajah virus corona varian baru alias COVID-19, TNI menjadi salah satu garda terdepan dalam perang melawan makhluk tak kasat mata telanjang itu. Bukan dengan mengangkat senjata, TNI mati-matian berusaha mengalahkan corona lewat operasi serbuan vaksin. Bersama Polri, TNI mengerahkan seluruh sumber daya untuk memberikan vaksin kepada masyarakat. Semua kesatuan hingga tingkatan terkecil juga menjadi agen sosialisasi kepada rakyat akan pentingnya vaksinasi untuk mencegah penyebaran corona, tanpa menegasikan peran institusi-institusi lain. Berkat keterlibatan TNI, vaksinasi berlangsung lebih masif. Itulah yang selalu kita harapkan agar kekebalan komunal lebih cepat terrealisasi. TNI juga aktif berperan dalam penerapan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Harus diakui, berbekal kepercayaan rakyat yang sangat tinggi, keterlibatan TNI sangat membantu dalam mendongkrak kepatuhan masyarakat. Kita memang tak ingin kembali ke masa silam tatkala militer terlibat langsung dalam politik dan kekuasaan. Namun, mengharuskan mereka tetap di barak juga tak tepat. TNI ialah organisasi militer, tetapi juga cakap menjalankan tugas sipil dan mereka telah membuktikan itu. Kita percaya, sangat percaya, dalam usia yang sudah sangat matang, TNI mampu menekan syahwat kekuasaan. Kalau toh diberi peran di ranah sipil, mereka akan tetap tunduk pada undang-undang buatan sipil. Pada konteks itu pula, tidaklah tepat jika kita langsung menempatkan anggota TNI ataupun Polri dalam daftar hitam sebagai kandidat pejabat kepala daerah pada 2022-2024. Tahun depan ada 101 kepala daerah dan tahun depannya lagi ada 171 kepala daerah yang habis masa jabatan. Mereka harus digantikan untuk mengisi kekosongan. Pasal 201 ayat 10 Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada pun menggariskan pejabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi media sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tak ada ketentuan yang melarang anggota TNI dan Polri menjadi pejabat kepala daerah. Selama dia mengisi jabatan pimpinan tinggi media berarti berhak menjadi pejabat gubernur. Itulah ketentuan yang dibuat oleh sipil yang wajib dipatuhi oleh siapapun, tak peduli ia berlatar belakang sipil atau militer. Tidak perlu ada surplus kekhawatiran bahwa TNI akan kembali mendominasi sipil. TNI sudah sangat dewasa. Amat kecil kemungkinannya ia mengulang kesalahan yang sama.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita mau bertanya Bang, kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Saan Mustopa. Kang Saan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo, Bang Elman, pagi. Kang Saan, hari ini TNI 76 tahun dan kita bersyukur karena TNI tetap merah putih. Tapi kalau bicara soal nanti rencana 2024, ada sekian pimpinan daerah yang mengakhiri dan kemungkinan harus diganti oleh pejabat daerah. Pertanyaannya, apakah penjabat daerah itu, penjabat pimpinan itu harus diisi hanya oleh orang-orang dari sipil atau TNI atau Polri boleh juga sebetulnya, Kang Saan? Ya sebenarnya ininya kan harus diisi oleh ke penjabat kalau di gubernur ya. Kan nanti kan ada 24 gubernur yang kosong. Yang masa jabatannya habis kan, karena 34 satu kan Jogja. Itu kan nggak masalah kan kalau Jogja kan. Nah kalau misalnya 2024 di Kemendagri itu tidak memadai, ya dirjen atau ini pasti kan akan mencari eselon lain ya di kementerian atau lembaga yang lain kan. Nah di lembaga yang lain itu kan bisa saja ada pejabat yang berlatar belakang TNI atau Polri. Kita punya pengalaman 2018 kan, waktu jabatan Gubernur Jawa Barat habis Pak Ahmad Heriawan, sampai ada Gubernur definitif di Jawa Barat hasil terpilih itu kan PLT-nya dari Polri, itu Pak Iriawan yang sekarang Ketua PSSI kan itu latar belakangnya kan TNI aktif. Tapi dia waktu itu menjabat sebagai Sestama di Lemhanas. Nah bisa saja misalnya kalau Kalau kemudian kekhawatiran orang yang kelihatannya cenderung tidak mau TNI atau Polri menjabat sementara itu karena khawatir bahwa mereka akan dalam tanda petik dipakai oleh kekuasaan yang berkuasa, bagaimana Kang Saan? Kalau menurut saya justru ada sebaliknya, bisa jadi TNI lebih atau TNI atau Polri lebih netral ketika nanti dia pelaksanaan di 2024 yang akan datang kan. Ada kekhawatiran kan penjabat ini akan melakukan proses di 2024 kan untuk apakah pileg, pilpres maupun pilkada kan gitu. Nah justru menurut saya karena posisi dia bukan dalam posisi jabatan militer, dia bukan ada di Mabes TNI misalnya di kesatuan di Polri misalnya, tapi dia udah ada di jabatan-jabatan sipil kan. Jadi memang pejabat tentara atau polisi yang sudah memegang jabatan sipil, jadi itu lebih relatif aman begitu ya. Baik Kang Saan, terima kasih. Ya sama-sama Mas. Baik, terima kasih Kang Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Selamat pagi. Menarik Bang Elman kalau dikatakan tadi Kang Saan Mustopa mengatakan justru kalau ada kekhawatiran bahwa bisa terkooptasi misalnya oleh kekuasaan yang sedang berkuasa, justru TNI Polri kemungkinan akan lebih netral daripada malah pejabat sipil. Bagaimana Bang? Ya, memang saya sependapat dengan apa kata Kang Saan tadi ya. Pada hakikatnya TNI Polri itu jauh lebih netral bersikap ya dibandingkan dengan, mohon maaf, saya tidak mau bermaksudkan untuk mendikotomikan kan. Kita bicara tentang TNI Polri. Mereka itu ya tidak 100% netral ya, tapi lebih netral lah. Politiknya NKRI. Politiknya NKRI merah putih dan dia memandang semua orang sama, sama-sama aset negara, sama-sama orang yang berkepentingan untuk membuat negara ini utuh kan gitu kan. Jadi yang penting kalau TNI Polri itu aman, terlaksana pemerintahan dan terlaksana juga persiapan pilkada kan gitu kan. Kan itu. Jadi sebetulnya kan pejabat di daerah itu kan diutamakan adalah dia harus mampu menciptakan stabilitas, keamanan, pertumbuhan ekonomi dan mempersiapkan kelancaran pilkada berikutnya kan gitu kan. Dan waktu itu dan persiapan pemilu kan gitu kan. Itu aja betulnya. Jadi dia udah pasti lebih mumpuni, terutama di daerah yang krusial misalnya kan, yang dikhawatirkan
bisa menimbulkan gejolak. Di Ada situ gangguan menurut saya keamanan ya. diperlukan TNI Polri. Ya. Bukan kita meremehkan kemampuan sipil. Dan seperti yang kata Kang Saan tadi, memang regulasinya juga membolehkan, tidak melarang, bukan membolehkan, tidak melarang. Tidak melarang. Bang, kalau pertanyaannya, kalau kemudian ada orang yang khawatir bahwa pejabat TNI, tentara atau polisi yang kemudian menjadi pejabat sementara pimpinan daerah, itu kekhawatirannya apa sebetulnya? Ya mohon maaf, itu hak dia ya. Tetapi kekhawatiran yang berlebihan. Kekhawatiran yang mungkin dia masih terbayang ketika ABRI difungsi ya, difungsi ABRI kan gitu. Stigma masa lalu berarti. Stigma masa lalu. Dan memang seusia saya, bahkan juga mungkin di bawah saya masih ingat Bang, sangat merasakan keadaan waktu itu. Yang sangat terkendali dalam tanda petik ya. Terkendali ya, tanda kutip ya. Terkendali ya, diatur semuanya. Diatur semua. Tapi itu kan sebetulnya kan sudah berlalu. Sudah lewat. Nah, TNI dan Polri sekarang ini tunduk kepada apa yang diatur oleh sipil. Jadi katakanlah misalnya kan sipil yang buat undang-undang. Nah, tentu undang-undang ini berlaku untuk semua. Betul. Memang waktu itu begitu reformasi muncul tagline ABRI TNI back to barak katanya. Kembali ke barak. Kembali ke barak. Nah, apa kita tidak rugi kalau TNI itu hanya ada di barak? Katakanlah seperti apa dulu, tsunami. Pada saat tsunami. Pada saat itu semua lumpuh. Semua ingin diselamatkan. Mau pemerintah sipil dibantu. Yang ada apa? TNI Polri. Waktu itu apa Bung Leo yakin bahwa keluarganya TNI Polri itu tidak ada korban? Tidak. Ada. Banyak Bang. Banyak. Tapi dia tidak mau mendahulukan kepentingannya. Negara memanggil dia dan itu harus dia sukseskan. Jadi dia tidak pernah memikirkan anak, istri, kerabat, nggak ada. Nah, sama dengan yang terjadi sekarang ini, COVID ini. Bung Leo bisa bayangkan kalau TNI Polri itu tetap di barak, tetap latihan, persiapan tempur. Tidak ikut membantu. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana keadaan COVID kita di tanah air. Sekarang ini kan kita mensyukuri, walaupun nggak boleh euforia. Kita harus tetap mempersiapkan diri, tantangan gelombang ketiga kan gitu. Tetapi dengan adanya TNI Polri, sekarang ini kan kita rasakan aman, damai kan. Kasus gitu. turun luar biasa. COVID turun makin kejepit itu COVID itu kan. Mudah-mudahan sampai mampus itu COVID kan gitu. Dan vaksin juga pesat sekali. Bayangkan sempat juga banyak vaksin yang berlebihan kan. Nah, tetapi ketika TNI Polri digerakkan oleh Presiden, waduh. Serbuan vaksin itu Bang. Wah itu kepala daerah pun terpaksa terpontal-pontal dia. Wah harus kita gerak nih. Kalau kita malu kita TNI Polri sudah di depan, kita masih di belakang katanya. Kalau melihat begitu Bang, berarti apakah sudah pasti aman ketika misalnya nanti pejabat pimpinan daerah, pejabat sementara itu dari TNI, dari Polri, tanpa harus misalnya diberikan rambu-rambu tambahan begitu Bang? Rambu-rambunya sudah ada. Sudah ada. Dan tidak perlu lagi ada persiapan khusus. Dan kita sudah punya pengalaman. Tadi Saan kan bilang, ketika masa lalu pejabat gubernur Jawa Barat itu Pak Irawan kan. Nah, dari Polri. Kan ada di Aceh Pak Sudarsono atau apa itu kan. Ada Pak Tewu di Sulsel Bar. Carlos Tewu ya. Carlos Tewu. Jadi apalagi yang harus dikhawatirkan? Justru kita lihat bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di masa Pak Irawan, bagaimana pemerintahan di masa Carlos Tewu dan sebagainya. Jadi menurut saya kecurigaan yang berlebihan tidak perlu. Dan pertanyaannya, apakah semua sipil sudah jamin aman? Belum tentu, Leo. Kalau memang kemudian ada orang yang terus-terusan khawatir, saya malah jadi curiga, Bang. Jangan-jangan ada motif lain. Kalau orang sekarang ini bukan ada kamsut itu. Oke, kita akan jeda lagi, Bang Elman, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Setelah mendengarkan Sabta Marga yang tadi luar biasa gagah, Bang Elman, kita akan dengarkan dulu pendapat dari pemirsa. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di
Bekasi, Jawa Barat, ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Yelman. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak, singkat padat saja, silakan. Iya, happy anniversary 76 for TNI. Jadilah TNI yang tangguh, profesional menjaga NKRI atas gangguan dari dalam maupun dari luar. Tingkatkan kualitas, alutsista kita itu canggih dan mahal. Jadi manajemennya harus benar-benar berkualitas. Juga jangan lupa merawatnya. Tunjukkan kualitas tunjukkan bahwa TNI tidak tersusupi oleh PKI seperti yang diungkapkan oleh sang jenderal. Dan jangan mau diadu domba dan jangan mau dipolitisasi. Soal PLT di Pemda, boleh saja selama tidak melanggar aturan. Sudah ada bukti di Jawa maupun di Sumatera. Mungkin di sini pensiunan yang akan TNI yang akan pensiun yang di PLT-kan agar mereka tidak terlalu dirugikan bila didisipilkan. Atau kalau Mendagri tidak mampu mempunyai eselon 1 untuk menjadi PLT, mungkin bisa diambil dari eselon 1 dari provinsi A di Baik. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Berarti masyarakat juga mendukung Bang, selama kemudian sesuai dengan aturan. Bagaimana Bang Eman? Jadi sebetulnya masyarakat jangan berpikir TNI Polri yang akan dilibatkan untuk menjadi pejabat itu diambil dari kesatuan-kesatuan yang memegang wilayah misalnya kan. Misalnya bukan dari Kodam. Ya bukan dari Panglima Kodam, bukan dari Polda. dari Kapolda atau katakanlah pejabat-pejabat yang lain kan gitu. Enggak. Yeah. Jadi ini memang TNI Polri ini sudah ada di jajaran kementerian yang notabene itu sipil. Katakanlah misalnya Menko Polkam, kan di sana juga ada TNI Polri kan, ada juga misalnya di Lemhanas, ada di yang di BPPT apa itu kan, jadi diambilkan dari sana pejabat eselon 1 yang di sana, yang sudah terbiasa juga di Kementerian Sipil, dipindahkan ke sini, jadi nggak perlu ada kekhawatiran gitu. Singkat saja Bang, pesan terakhir untuk orang yang masih tetap khawatir apa Bang? Ya saya sih beranggapan khawatir yang berlebihan tidak baik, tetapi kewaspadaan penting. Itu yang harus kita ingatkan kepada TNI Polri, dan ini tugas DPR mengingatkan ini. Tapi kalau berlebihan kewaspadaannya, berlebihan khawatirnya, ya saya khawatir ya kita ini tidak akan pernah melangkah ke depan. Kita akan melangkah mundur. Ingat apa kata Jenderal TB Simatupang, TNI itu adalah pelopor dalam perang dan pelopor dalam damai. Itu pesan dari Jenderal Simatupang, bekas Kepala Staf Angkatan Perang Indonesia. Kita dukung sama-sama TNI untuk bisa menjaga kesatuan kita. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah ada di tempat ini Bang. Selamat pagi. Pemirsa, tidak ada ketentuan yang melarang anggota TNI dan Polri untuk menjadi pejabat kepala daerah. Penjabat selama dia mengisi jabatan pimpinan tinggi media berarti berhak menjadi penjabat gubernur. Itulah ketentuan yang dibuat oleh sipil yang wajib dipatuhi siapapun, tidak peduli dia sipil atau militer. Tidak perlu ada kekhawatiran berlebih bahwa TNI akan kembali mendominasi sipil. TNI sudah sangat dewasa, sangat kecil kemungkinannya akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Metro TV